Pernahkah merasa ada yang mengawasi, seolah ada getaran tak kasat mata yang datang dari orang-orang di sekitar? Ada kalanya, kita menjadi pusat perhatian tanpa mengerti mengapa. Namun, tahukah bahwa ketakutan mereka padamu bisa jadi lebih dalam dari sekadar cemburu atau iri? Dalam video kali ini, akan dibongkar 5 alasan mengapa mereka takut padamu, dan semuanya berkaitan dengan kebohongan yang mereka sembunyikan. Siapkan diri untuk menemukan kebenaran yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selamat datang dan berjumpa kembali buat sahabat semula. Jadi, pernahkah terbayang bahwa getaran samar yang terasa berasal dari jiwa-jiwa yang pernah menyakiti? Perasaan ini mungkin menyimpan rasa malu dan gengsi yang mendalam. Perjalanan ini bukan hanya sekadar memahami reaksi orang-orang di sekitar, melainkan juga menggali lebih dalam ke dalam diri mereka. Mengapa mereka berusaha menjauh? Inilah momen yang menyadarkan, memaksa mereka untuk menghadapi diri sendiri, bukan hanya apa yang telah mereka lakukan, tetapi juga konsekuensi dari tindakan mereka. Alasan pertama, ketidaknyamanan terhadap kebenaran. Sahabat, seringkali, kebenaran itu pahit. Mereka yang terbiasa hidup dalam kebohongan akan merasa terancam ketika berhadapan dengan kebenaran. Kehadiran seseorang yang mampu mengungkap kebohongan ini menjadi momok menakutkan bagi mereka. Ketika semua rahasia yang disembunyikan mulai terbongkar, rasa ketakutan pun muncul. Mereka merasa tidak berdaya dan berisiko kehilangan kendali atas hidup mereka. Ketidaknyamanan terhadap kebenaran seringkali sulit diterima. Ketika seseorang yang terbiasa hidup dalam kebohongan dihadapkan pada kenyataan, rasa ketidaknyamanan ini akan membuat mereka merasa terancam. Keterbukaan seseorang dalam mengungkapkan kebenaran dapat menciptakan ketegangan yang membuat banyak orang berusaha menjauh. Rasa takut akan kehilangan kendali atas diri sendiri dan persepsi orang lain menjadi hal yang mengganggu. Ketika seseorang menyadari bahwa kebohongan yang mereka bangun akhirnya terbongkar, rasa sakit ini bisa menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Dalam konteks ini, ada 5 alasan mengapa ketakutan muncul. Pertama, kehilangan kepercayaan dari orang lain dapat menciptakan rasa terasing yang mendalam. Hubungan yang sebelumnya tampak kokoh bisa runtuh dalam sekejap, dan ini menjadi momen refleksi bagi banyak orang. Alasan kedua, rasa cemas dan ragu. Orang-orang yang menyimpan kebohongan biasanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka merasa selalu diawasi dan menunggu saat-saat ketika kebenaran akan terungkap. Rasa cemas ini dapat mengganggu pikiran dan perasaan mereka, membuat mereka merasa terjebak dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Ketika seseorang mampu melihat melalui kebohongan tersebut, ketakutan itu semakin dalam, membuat mereka merasa tidak aman. Ketakutan akan penilaian setiap tatapan, setiap percakapan, bahkan setiap bisikan bisa terasa seperti penghakiman. Ketika seseorang merasa kebohongan mereka terungkap, mereka tidak hanya takut pada kebenaran yang terungkap, tetapi juga pada bagaimana orang lain akan menilai mereka. Ketakutan ini bisa mengarah pada perilaku defensif, di mana mereka berusaha menutup diri dan menghindari kontak dengan orang-orang di sekitar. Dalam situasi seperti ini, rasa cemas menjadi semakin menguat. Pikiran tentang apa yang akan dikatakan orang lain, bagaimana reaksi mereka, dan apa dampaknya terhadap hubungan yang ada membuat ketakutan ini semakin mengakar. Hal ini bisa memicu siklus negatif yang sulit untuk diputus, dan pada akhirnya, manusia tersebut merasa semakin terisolasi. Rasa malu ini bisa menjadi beban emosional yang sangat berat. Kehancuran internal yang dialami membuat seseorang merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan penyesalan. Tidak jarang,
Momen penyesalan ini menjadi titik balik dalam hidup seseorang, mendorong mereka untuk merenungkan nilai-nilai dan prinsip yang mereka pegang. Dalam keadaan seperti ini, introspeksi menjadi penting. Seseorang perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku hargai? Saat seseorang menyadari bahwa mereka telah mengecewakan orang-orang yang dicintai, perasaan penyesalan dan malu muncul. Rasa malu ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat mereka, tetapi juga tentang bagaimana mereka memandang diri sendiri. Ketika citra diri hancur, ada pergeseran yang drastis dalam cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Alasan ketiga, kesadaran akan akibat tindakan. Menghadapi seseorang yang mampu melihat kebohongan yang mereka sembunyikan membuat mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Saat rahasia mereka terbongkar, mereka harus siap menghadapi akibat dari tindakan tersebut. Ini adalah saat yang menakutkan, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan semua kebohongan yang telah dilontarkan selama ini. Penyesalan yang mendalam ketika kebohongan terbongkar, seringkali momen ini memunculkan penyesalan yang mendalam. Banyak yang menyadari betapa besar dampak dari tindakan mereka dan bagaimana hal tersebut telah merugikan orang lain. Rasa penyesalan ini bukan hanya membuat mereka merasa bersalah, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan introspeksi dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Namun, tidak semua orang bisa menghadapi penyesalan ini dengan cara yang konstruktif. Kebohongan yang terungkap dapat memicu reaksi defensif. Dalam upaya untuk melindungi diri, manusia mungkin berusaha menyangkal kesalahan atau bahkan mencari kambing hitam. Ini adalah reaksi alami, tetapi jika tidak ditangani dengan baik, hanya akan memperburuk situasi. Menghadapi kebenaran dan menerima konsekuensinya adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Manusia mulai meragukan nilai-nilai yang mereka pegang. Kebohongan yang terungkap bisa memicu krisis identitas, di mana seseorang mulai mempertanyakan siapa diri mereka sebenarnya. Dalam proses ini, introspeksi menjadi penting. Menggali lebih dalam ke dalam diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya dihargai akan membawa pada pemahaman yang lebih baik dan pemulihan yang lebih mendalam. Alasan keempat, rasa malu yang mendalam. Malu adalah emosi yang sangat kuat. Ketika kebohongan terungkap, rasa malu akan menghantui mereka. Mereka tidak hanya merasa malu pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar yang mungkin menjadi korban dari kebohongan tersebut. Rasa malu ini membuat mereka semakin menarik diri dan merasa tidak layak untuk berada di sekitar orang-orang yang mereka sakiti. Rasa malu yang menghantui malu adalah emosi yang kuat. Saat kebohongan terungkap, rasa malu akan menghantui mereka. Seringkali, manusia yang berbohong merasa tidak layak untuk berada di sekitar orang-orang yang mereka sakiti. Rasa malu ini dapat membuat mereka menarik diri, menghindari interaksi sosial, dan berusaha menjauh dari lingkungan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Kebohongan yang terungkap dapat memicu reaksi defensif. Dalam upaya untuk melindungi diri, manusia mungkin berusaha menyangkal kesalahan atau bahkan mencari kambing hitam. Ini adalah reaksi alami, tetapi jika tidak ditangani dengan baik, hanya akan memperburuk situasi. Menghadapi kebenaran dan menerima konsekuensinya adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Kehilangan hubungan yang berarti juga menjadi salah satu ketakutan yang paling mendalam. Ketika orang-orang mulai menjauh, perasaan kesepian dan kehilangan akan semakin menguat. Seseorang mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa mereka percayai lagi, termasuk diri mereka sendiri. Rasa keterasingan ini bisa sangat menyakitkan, dan memerlukan waktu dan usaha untuk menjalin kembali hubungan yang rusak. Ketakutan akan kehilangan hubungan berarti dan berharga dapat menghantui seseorang. Ketika orang-orang yang dekat mulai menjauh,
Kesepian dan kehilangan menjadi bagian dari kenyataan yang harus dihadapi. Dalam momen ini, penting untuk menyadari bahwa setiap hubungan yang dibangun di atas kebohongan akan sulit untuk dipertahankan. Memperbaiki kesalahan dan berusaha untuk kembali mempercayai satu sama lain adalah langkah yang penuh tantangan namun sangat mungkin dilakukan. Alasan kelima, takut kehilangan dukungan. Ketakutan akan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi pendorong utama. Ketika kebenaran terungkap, mereka khawatir akan kehilangan teman, keluarga, dan orang-orang yang mereka cintai. Hal ini menciptakan rasa putus asa yang mendalam, membuat mereka semakin tertekan dan terasing. Dengan memahami alasan-alasan ini, kita bisa melihat bagaimana kebohongan menciptakan ketakutan, bukan hanya bagi mereka yang berbohong, tetapi juga bagi mereka yang menjadi korban. Kecemasan akan kehilangan dukungan, ada ketakutan yang besar akan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat. Ketika kebenaran terungkap, manusia tersebut khawatir akan kehilangan hubungan yang telah dibangun. Ketakutan ini menciptakan tekanan tambahan yang bisa menjadi sangat melelahkan secara emosional. Dalam upaya untuk menjaga citra diri, mereka mungkin memilih untuk berbohong lebih banyak, yang pada gilirannya hanya memperburuk situasi. Dengan demikian, ketakutan terhadap kebenaran, penilaian, penyesalan, malu, dan kehilangan dukungan merupakan 5 alasan yang membuat manusia takut pada orang-orang yang mampu melihat melalui kebohongan mereka. Dalam setiap alasan tersebut, terdapat lapisan emosi yang kompleks yang bisa membuat siapapun merasa terjebak dalam lingkaran kebohongan. Penyesalan mendalam seringkali muncul sebagai gelombang yang menyapu semua keyakinan yang ada. Ini adalah saat ketika manusia menyadari dampak dari kebohongan mereka tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri mereka sendiri. Kesadaran ini bisa sangat menyesakkan, membuat seseorang merasa tidak layak mendapatkan pengampunan. Namun, inilah saat yang paling penting untuk melangkah maju. Menerima kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri adalah langkah awal untuk memulai kembali. Penyesalan yang mendalam dapat menjadi beban emosional yang berat. Rasa sakit ini mungkin akan terasa sangat intens, mengingat dampak dari kebohongan yang telah dituturkan. Kesadaran akan kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri membawa pada keinginan untuk berubah dan memperbaiki. Memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan integritas. Siapa yang sebenarnya merasakan dampak dari kebohongan? Ketika kesadaran ini bangkit, banyak orang terkejut dengan guncangan yang menghantam persepsi diri mereka. Dalam perjalanan ini, terdapat banyak manusia yang harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang perilaku mereka. Terkadang, momen kesadaran ini dapat membawa penyesalan yang tulus dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, ada pula yang memilih jalan defensif, berusaha menyangkal atau memperkecil kesalahan demi menyelamatkan citra diri mereka. Reaksi terhadap kebenaran yang tak terhindarkan ini sangat beragam. Beberapa mungkin merasa terjebak dalam rasa malu, sementara yang lain berusaha menutupi kesalahan dengan kebohongan baru. Ketika kebohongan tersebut terbongkar, situasi ini menciptakan ketidaknyamanan yang mendalam, baik bagi mereka yang berbohong maupun bagi mereka yang mendengarnya. Dalam menghadapi kenyataan, ketakutan mulai muncul, dan disinilah perjalanan ini semakin menarik untuk disimak. Tatapan mengerti dari orang lain seringkali terasa seperti tuduhan yang tidak terucapkan, mengingatkan pada kesalahan yang telah dilakukan. Lingkaran sosial yang selama ini menjadi tempat bernaung kini terasa seperti ladang ranjau, di mana setiap kesalahan bisa mengarah pada konsekuensi yang lebih besar. Dalam keadaan ini, seseorang mungkin merasa terjebak antara keinginan untuk terbuka dan ketakutan akan bagaimana orang lain memandang mereka.
Kekhawatiran tentang citra diri dan posisi dalam komunitas menjadi sangat nyata. Ketakutan ini bukan hanya sekadar kehilangan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga tentang konsekuensi yang mungkin mengikuti. Apa jadinya jika berita tentang kebohongan yang terungkap menyebar? Pertanyaan ini mengganggu pikiran dan menciptakan kecemasan yang mendalam. Rasa khawatir ini muncul ketika seseorang membayangkan bagaimana orang-orang di sekitar mereka akan bereaksi. Apakah akan ada pengucilan? Atau mungkin, berkurangnya kepercayaan dari teman-teman dan kolega? Dalam pikiran, bayangan-bayangan negatif mulai muncul, mengguncang rasa percaya diri dan ketenangan. Ketakutan akan penilaian ini berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ini adalah momen penting yang menyadarkan bahwa kebohongan tidak pernah tanpa dampak. Ketakutan akan penilaian seringkali menjadi beban emosional yang berat. Setiap kata yang diucapkan, setiap langkah yang diambil terasa penuh dengan risiko. Dalam benak, mereka mulai memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mempertahankan citra diri mereka. Sebagian mungkin memilih untuk bersembunyi, menghindari interaksi sosial yang bisa mengungkapkan kebohongan yang telah dibangun. Hal ini menciptakan siklus di mana ketakutan dan kecemasan semakin menguat, membuat seseorang merasa terasing dari lingkungan yang seharusnya aman. Ada pula yang berusaha keras untuk membenarkan kebohongan mereka. Dengan menyangkal kebenaran, mereka berharap bisa menyelamatkan diri dari penilaian yang mungkin datang. Namun, semakin dalam mereka terjebak dalam kebohongan, semakin sulit untuk keluar. Ini menciptakan perang batin yang melelahkan, di mana setiap keputusan diwarnai oleh ketakutan akan penilaian yang mungkin diterima. Selanjutnya, ada kemungkinan bagi mereka yang berani menghadapi kebenaran untuk mendapatkan kebebasan dari beban ini. Meskipun langkah ini menakutkan, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri bisa menjadi jalan menuju pembebasan. Kesadaran akan kekuatan tanggung jawab dapat memberikan dorongan untuk bangkit dan melangkah maju. Ketakutan akan penilaian bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat, tetapi juga tentang bagaimana seseorang melihat diri mereka sendiri. Dalam perjalanan ini, kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan dapat menjadi titik balik yang berharga. Seseorang dapat belajar untuk menghadapi ketakutan dan menemukan kekuatan dalam kejujuran, meskipun proses ini tidak selalu mudah. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan pelajaran. Dengan memahami bahwa ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia, kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan lebih bijak, tentang bagaimana menghadapi ketakutan ini dan menemukan jalan menuju kebenaran yang lebih cerah. Perubahan yang terjadi bisa menjadi manusia terpilih dalam perjalanan hidup seseorang. Saat kebohongan terbongkar, dampaknya terasa jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan kepercayaan. Ketika seseorang yang dulu dianggap remeh kini berada di posisi yang lebih kuat, pergeseran ini menciptakan keraguan, kekecewaan, bahkan penghinaan di antara orang-orang di sekitar. Kehilangan rasa hormat ini sangat menyakitkan. Dalam interaksi sosial, manusia tersebut bisa merasakan perubahan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri mereka. Apa yang dulunya adalah keyakinan dan penghargaan kini tergantikan oleh skeptisisme. Ketika kepercayaan yang telah dibangun runtuh, rasa sakitnya tak hanya dirasakan oleh manusia yang berbohong, tetapi juga oleh sahabat-sahabat dan keluarga yang terpengaruh oleh kebohongan tersebut. Perasaan kehilangan ini membawa dampak yang signifikan terhadap integritas dan citra diri. Mereka yang sebelumnya memiliki reputasi baik mendapati diri mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Jalan untuk memulihkan kepercayaan tersebut tidaklah mudah. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah awal yang diperlukan, tetapi prosesnya bisa sangat menyakitkan. Menghadapi kenyataan bahwa citra diri telah hancur menjadi tantangan tersendiri.
Bagi sebagian orang, perasaan ini menciptakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka menyadari bahwa hubungan dan status sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur hanya dalam sekejap. Kepercayaan yang rusak sangat sulit untuk dibangun kembali, dan tak jarang manusia merasa terasing dari lingkungan sosial mereka. Ketika sahabat-sahabat mulai meragukan niat dan integritas, rasa cemas semakin menguat. Lebih dari itu, manusia tersebut harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Keputusan untuk berbohong bukanlah keputusan yang tanpa risiko. Setiap tindakan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Sahabat yang menyaksikan kebohongan ini terungkap mungkin sulit untuk memandang mereka dengan cara yang sama. Rasa hormat dan kredibilitas yang pernah ada bisa hancur seiring dengan terungkapnya kebenaran. Saat ini, manusia tersebut berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki citra diri dan membangun kembali hubungan yang telah rusak. Mencari pengertian dari orang-orang di sekitar bisa menjadi langkah awal, tetapi tidak semua orang bersedia memberi kesempatan kedua. Dalam perjalanan ini, ada pelajaran berharga tentang bagaimana kejujuran dan integritas memiliki nilai yang tak ternilai. Akhirnya, saat seseorang merasakan betapa sulitnya mendapatkan kembali kepercayaan, mereka mungkin mulai memahami betapa berharganya kejujuran. Keterbukaan dan kejujuran bukan hanya tentang membangun hubungan, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi pertumbuhan dan pemulihan. Dengan langkah yang tepat, meskipun prosesnya panjang, manusia tersebut bisa kembali menemukan diri mereka yang sebenarnya dan membangun kembali hubungan yang lebih kuat. Kehidupan yang pernah dinikmati bisa dengan cepat mengalami erosi, meninggalkan seseorang terisolasi dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Hubungan yang sebelumnya dibangun dengan baik bisa terancam ketika manusia mencoba memanipulasi atau mengendalikan keadaan. Dalam situasi ini, ada kontradiksi yang jelas antara kemunafikan yang dipertahankan dan realitas yang tak dapat dihindari. Fasad yang pernah dibangun dengan hati-hati kini mulai retak, memunculkan keraguan dan ketidakpastian. Kondisi ini menimbulkan beban emosional yang berat. Namun, ada peran penting yang perlu diambil. Tetap teguh pada nilai-nilai dan integritas diri. Ketika menghadapi tantangan ini, menjaga komitmen untuk hidup selaras dengan kebenaran dan ketulusan menjadi sangat penting. Dengan begitu, manusia dapat membangun kembali fondasi yang lebih kuat dalam hubungan mereka. Dalam perjalanan ini, ada saat-saat di mana kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan akan menjadi kunci untuk meraih kepercayaan kembali. Saat menyelami lebih dalam, kita akan menemukan jalinan emosi yang mendasari rasa malu. Yang menjadi penghalang adalah beratnya penyesalan. Penyesalan ini seringkali menjadi titik di mana dampak penuh dari kebohongan menghantam, membanjiri manusia dengan kesadaran tajam tentang kerusakan yang telah mereka sebabkan. Bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Hubungan yang paling penting bisa terasa hancur akibat tindakan yang tidak jujur. Penyesalan seringkali muncul sebagai gelombang pertama yang menghantam. Perasaan ini mungkin muncul sebagai kesadaran mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebohongan yang telah terucap. Ketika momen kesadaran ini tiba, manusia dihadapkan pada rasa sakit dan kehilangan yang tidak terelakkan. Penyesalan dapat sangat intens, terutama ketika harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Ini bukan hanya tentang kesedihan karena kehilangan hubungan, tetapi juga tentang kerinduan akan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Proses menerima penyesalan bukanlah hal yang mudah. Ini memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Seringkali, penyesalan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi,
dan hidup dengan integritas adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat. Ketika seseorang mulai berkomitmen pada perjalanan ini, mereka akan menemukan bahwa kejujuran dan ketulusan akan membawa mereka pada jalan menuju pemulihan. Ketika seseorang menyadari kebohongan yang terungkap, muncul perasaan malu yang mendalam. Rasa malu ini bukan hanya sekadar perasaan biasa. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai yang dijunjung dan kepercayaan yang pernah dibangun. Rasa empati terhadap perjuangan ini dapat membantu memahami betapa dalamnya kehampaan yang dirasakan. Dalam konteks ini, ada 5 alasan utama mengapa manusia menjadi takut ketika kebohongan mereka terbongkar. Memahami alasan-alasan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang interaksi sosial yang rumit, tetapi juga membantu seseorang menyadari betapa pentingnya integritas. Ketika seseorang berjuang dengan penyesalan dan rasa malu, perjalanan menuju pemulihan dimulai. Menghadapi rasa sakit dan mengubahnya menjadi pelajaran berharga bisa membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan autentik di masa depan. Dengan memahami kompleksitas emosi ini, sahabat dapat melihat bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Dengan empati dan kejujuran, manusia dapat membangun kembali kepercayaan dan meraih kesempatan untuk memulai lagi. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi sangat mungkin untuk dijalani jika ada keberanian untuk menghadapi kebenaran. Kehancuran yang dialami dapat menjadi hal penting dalam proses pertumbuhan dan transformasi. Meskipun menyakitkan, momen-momen ini memberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menyadari dampak dari tindakan yang telah diambil. Sahabat, dalam perjalanan ini, setiap perasaan yang muncul memiliki nilai tersendiri. Setiap ketidaknyamanan, setiap kesedihan, dan setiap penyesalan adalah bagian dari proses menuju kesadaran yang lebih dalam tentang diri dan hubungan yang dijalin. Dalam perjalanan ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan memahami 5 alasan ini, diharapkan akan muncul kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan kebenaran dan kejujuran dalam setiap interaksi. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pengalaman dengan menuliskan angka 99 di kolom komentar. Angka tersebut memiliki makna mendalam, melambangkan nama-nama agung dan mulia. Dengan menyebutkan 99, berarti hajat dan impianmu sedikit lagi tercapai. Ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk diri kita. Menghadapi kebenaran dan menerima tanggung jawab adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, semula jadi.